Om Swastiastu. Baik, kami dari tim KC sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Bintang Arna Martaveda, NPM 114. Saya IKD Agus Deva Oktavena Putra, NPM 144. Perkenalkan, nama saya Niputu Yuliastiani, NPM 131. Baik, selanjutnya akan dibacakan kritiknya oleh Tia. Untuk kritik, yang pertama, dalam video PPT tersebut kurangnya cara penyampaian materi. Lebih banyak membaca PPT daripada menguasai materi tersebut. Informasi atau lafal kurang jelas. Yang kedua, kurangnya gambaran umum di dalam materi PPT tersebut. Dalam PPT terlalu penuh materi yang dipaparkan. Dalam penyampaian risiko-risiko yang dihadapi Nyoman JJ Bali itu hanya disebutkan saja, tidak dijelaskan secara detail. Untuk PPT tersebut dari bagian latar belakang menurut tim kami harusnya lebih jelas karena kurang detail membantu menjelaskan usaha yang sedang dipaparkan, dipresentasikan. Bagi Nyoman JJ Bali, seharusnya dicarikan pegawai untuk membantu pembuatan jajan Bali ini. Apalagi Nyoman JJ Bali sudah memiliki reseller yang membantu untuk menyebarluaskan JJ Bali ini. Akan semakin banyak peluang pemasukan untuk Ibu Nyoman dan juga membuka peluang kerja. Baik, selanjutnya saya akan bacakan terkait dengan saran. Yang pertama, sebelum mempresentasikan materi, alangkah baiknya kita menguasai materi terlebih dahulu, agar cara penyampaian materi lebih jelas. Yang kedua, dalam kita membuat laporan suatu perusahaan, pastinya kita harus menceritakan terlebih dahulu gambaran umum perusahaan tersebut. Jadi alangkah baiknya dalam materi PowerPoint tersebut bersihkan gambaran umum. Yang ketiga, seharusnya dalam PowerPoint kita memaparkan inti-inti pembahasan, maka dari itu harus menguasai terlebih dahulu materi tersebut. Yang ketiga, seharusnya yang keempat, sebaiknya dalam menyampaikan risiko-risiko yang dihadapi maupun hambatan-hambatan yang terjadi itu bisa dipaparkan atau dijelaskan lebih detail atau terperinci agar yang mendengar atau membaca lebih mengerti dan mengetahuinya. Apalagi untuk orang yang akan atau ingin memulai bisnis tersebut. Yang kelima, saran dari kelompok kami di bagian profil dan latar belakang usaha harusnya diisi gambar dari gambar JJ Balinya. Home industry, foto dengan ibu nyomannya langsung juga tidak ada. Yang keenam, untuk reseller sebaiknya dicari lebih banyak karena itu sangat membantu baik dari segi pemasaran, pemesanan, pembuatan, dan untuk rasa, kualitas juga dicarikan yang paling baik tetapi tidak menghilangkan ciri khas dari bahan dan aroma JJ Bali tersebut. Baik, berikut adalah pertanyaan yang akan kami ajukan kepada tim kepompong. 1. Pastinya dalam memulai suatu bisnis apapun, tentu ada risiko yang terjadi. Nah, saya ingin bertanya, apa saja kira-kira risiko yang terjadi dalam bisnis JJ Bali tersebut? Bisa jelaskan? Dan apakah sudah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi sebelum memulai bisnis JJ Bali ini? 2. Setiap bisnis juga pastinya ada hambatan-hambatan. Nah, bagaimana kalian bisa menanggulangi hambatan-hambatan tersebut? Karena dalam bisnis pastinya sering terjadi persaingan maupun kondisi pasar yang tidak stabil. 3. Bagaimana cara kalian memasarkan bisnis JJ Bali tersebut agar lebih menarik dari pesaing lainnya? Karena selain pesaing, pastinya nggak semua orang tertarik untuk membeli JJ Bali. Apakah ada ciri khas dari JJ Bali kalian? Terima kasih. Silahkan, ada yang bertanya untuk tim kepompong kepada kami? Baik, ini adalah pertanyaan dari tim kepompong kepada tim kami. 1. Bagaimana caranya komplain ke JNE kalau barang belum sampai tepat waktu sesuai jadwal pengiriman? 2. Kenapa paket bisa belum sampai tepat waktu? 3.
Bagaimana kalau barangnya rusak atau hilang yang dikirimkan oleh JNE? Baik, kami akan menjawab 3 pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Bagaimana caranya komplain ke JNE kalau barang belum sampai tepat waktu sesuai jadwal pengiriman? Jadi ada 5 cara untuk komplain ke pihak JNE. Yang pertama itu melalui email customercare@jne.co.id. Di sana kalian bisa mengirimkan komplain kalian melalui email tersebut. Nanti bakalan dibalas melalui email tersebut. Yang kedua itu bisa mengirimkan pesan ke sosial media JNE. Kalian juga bisa mengirimkan pesan komplain kalian ke sosial medianya. Yang ketiga itu bisa melalui telepon dengan nomor telepon 021 2927 8888. Itu berbayar 1.500 per menitnya. Kalian bisa menelpon langsung ke telepon tersebut. Yang keempat itu bisa melalui halaman bertanya kepada Joni. Kalian bisa bertanya ke sana. Yang kelima, kalian bisa langsung datang ke kantor JNE pusat atau cabang di mana kalian mengirimkan paketan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Kenapa paket bisa belum sampai tepat waktu? Paket belum sampai bisa disebabkan banyak hal, misalnya overload, biasa terjadi waktu liburan. Pengiriman paket yang agak telat dari pengiriman biasanya JNE yes, tapi kirimnya malam-malam, dan sebab lainnya. Tunggu saja dulu sampai cek resi setiap beberapa waktu. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana kalau barangnya rusak atau hilang yang dikirimkan oleh JNE? Tentunya JNE akan melakukan disediakannya opsi refund. Maka dari itu lebih baik langsung saja datang ke kantor JNE terdekat di tempat tinggal Anda. Jika ada misalkan barang Anda ada rusak atau kehilangan, lebih baiknya kalian yang memiliki paket tersebut datang langsung ke counternya untuk mempertanyakan apakah barangnya benar-benar hilang. Kalau emang benar-benar hilang, kalian minta untuk di refund. Sekian jawaban dari saya. Semoga bisa diterima. Terima kasih. Kritik, saran, dan pertanyaan yang bisa kami sampaikan kepada tim kepompong. Kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih, jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Om Santi Santi, Santi Santi, Santi Om.